Pernah nggak sih kamu ngerasain jadi sultan pas awal bulan, tapi pas deket tanggal tua malah jadi gembel? Apalagi buat kita-kita yang masih mahasiswa, siklus ini tuh kayaknya udah jadi kutukan bulanan. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas kenapa sih ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya. Coba deh bayangin, notif transferan bulanan masuk ke HP. Wah, rasanya dunia ini punya kita ya kan? Tapi, entah gimana ceritanya, baru 2 minggu lewat, saldo udah tipis banget. Panik mulai datang. Perasaan kayak gini tuh sayangnya umum banget dan jujur, capek banget ngalaminnya. Pertanyaannya, kok bisa secepat itu ludesnya? Nah, buat menjawab ini, yuk kita kenalan sama Andi. Dia ini mahasiswa biasa, tapi ceritanya, mungkin bakal kedengeran familiar banget buat banyak dari kita. Oke, ini dia Andi, mahasiswa semester 4. Tiap tanggal 1, dia tuh ngalamin fenomena yang sama. Perasaan kaya mendadak, dompet tebel, angka di aplikasi m-banking kelihatan cakep. Nah, di momen inilah dia ngerasa bisa naklukin dunia. Jadi setiap bulan itu Andi dapat kiriman 1,5 juta rupiah. Kalau dilihat di atas kertas, angkanya kelihatan gede loh. Cukup banget lah ya buat sebulan. Tapi, kenyataannya ilusi kaya ini rapuh banget dan cepet banget hilangnya. Jadi, gimana caranya duit segitu banyak bisa lenyap gitu aja? Perjalanannya ternyata lebih curam dan lebih cepet dari yang kita kira. Dari puncak seneng-seneng di awal bulan sampai ke lembah kepanikan di akhir bulan. Lihat deh betapa cepetnya semua berubah. Minggu pertama, bebas, semua pengeluaran gak pakai rem. Masuk minggu kedua, setengah duitnya udah hilang. Minggu ketiga, panik datang, dia mulai cari pinjaman ke temen. Dan puncaknya, akhir bulan dia bukan cuma bokek, tapi malah punya utang. Terus apa sih yang bikin duitnya cepet habis? Ini nih biang keroknya. Tiap hari makan di luar, nongkrong di kafe-kafe hits, sama belanja impulsif barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Satu-satu kelihatannya sepele, tapi pas digabungin, wah jadi monster pemakan duit. Nah, pas masuk minggu kedua, lihat saldo udah kepotong setengah. Mulai deh ada bisikan berbahaya di kepala. Slow, masih ada 2 minggu lagi. Ini nih jebakan mental yang klasik banget. Ngasih rasa aman palsu yang bikin kita nunda-nunda buat benerin keadaan. Jujur deh, siapa yang gak pernah mikir gini? Dan inilah hasilnya. Ironis banget kan? Andi nggak cuma gagal bikin duitnya cukup sebulan, tapi dia justru selesai di posisi minus, alias punya utang ke teman-temannya. Mulai bulan dengan duit, malah ditutup dengan utang. Oke, jadi masalahnya apa? Karena kiriman buat Andi itu kekecilan. Sama sekali bukan. Masalah sebenarnya tuh jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal seberapa gede ember kamu, tapi soal seberapa banyak lubang di dalam ember itu. Jadi, semua bencana keuangan Andi ini akarnya cuma dari 3 kesalahan fatal. 1, dia nggak punya budgeting sama sekali. 2, dia nggak bisa bedain mana kebutuhan sama mana keinginan. Dan yang paling parah, yang ketiga, kontrol dirinya kurang banget. 3 hal ini tuh udah resep komplit buat kehancuran finansial. Nah, ini dia perbedaan dasar yang Andi gagal pahami. Kebutuhan itu sifatnya wajib, makan, ongkos, ngeprint tugas kuliah. Sementara keinginan itu pilihan, nongkrong di kafe, beli barang lucu yang nggak perlu. Pas keinginan yang diutamain, ya udah, masalah pasti datang. Tapi ini bukan akhir cerita kok. Setelah jatuh, Andi akhirnya sadar dan mutusin buat berubah. Yuk kita lihat langkah-langkah simpel yang dia lakuin buat ngambil alih lagi kendali atas dompetnya. Ini dia 4 langkah praktis yang bisa banget kita semua ikutin. Pertama, mulai catat setiap pengeluaran, mau sekecil apapun itu. Kedua, bagi duitnya ke pos-pos tertentu. Ketiga, potong pengeluaran yang nggak perlu secara sadar. Dan keempat, ini krusial banget, mulai sisihin buat dana darurat. Nah, inilah yang dimaksud membagi uang. Daripada cuma jadi satu kantong gede, Andi sekarang punya beberapa amplop keuangan. Ada jatah buat kebutuhan pokok, buat transportasi, dan yang paling penting, dia mulai bayar dirinya sendiri dulu dengan nabung dan nyiapin dana darurat. Jadi, setiap rupiah sekarang punya tujuan. Tapi, penting buat kita ingat ya, ini tuh bukan lari sprint, tapi maraton. Perbaikan nggak terjadi dalam satu malam. Perlu konsistensi, perlu disiplin, langkah demi langkah. Tapi, dengan ngikutin rencananya, pelan-pelan, keuangan Andi mulai stabil lagi. Cerita Andi ini bukan cuma soal satu mahasiswa aja. Ini tuh kayak cermin, sekaligus pelajaran berharga banget buat kita semua tentang betapa pentingnya ngebangun kebiasaan keuangan yang sehat dari sekarang. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya.
Masa-masa kuliah itu bukan cuma ngejar IPK, tapi juga sekolah kehidupan. Dan skill ngelola uang ini adalah salah satu mata kuliah paling penting yang bakal kepake seumur hidup kita. Dan ini dia pesan utamanya. Anggap aja uang saku kamu sekarang ini sebagai gym finansial. Kalau kamu bisa disiplin ngangkat beban kecil sekarang, itu artinya kamu lagi ngebangun otot finansial yang kuat buat ngelola gaji yang jauh lebih besar nanti di masa depan. Nah, sekarang giliran kamu nih. Cerita Andi ini relate nggak sama pengalamanmu? Atau mungkin kamu punya trik jitu lain buat ngatur duit? Coba deh sharing di kolom komentar ya. Yuk kita saling belajar biar makin jago ngelola keuangan.